Saya ke materi pertama. Apa yang tentang itu loh, resiko pasar, manajemen resiko pasar itu. Menurut Ibu, resiko manajemen pasar itu bagaimana pengertiannya? Kalau resiko pasar sendiri definisinya adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Harga pasar sendiri adalah benchmark suku bunga dan nilai tukar, disesuaikan dengan definisi POJK atau peraturan OJK. Nah, kalau untuk resiko pasar ini itu sebenarnya dia ada beberapa jenis faktor ya. Yang pertama bisa resiko nilai tukar, kedua itu resiko harga ekuitas atau saham, ketiga itu resiko harga komoditas, ya itu. Nah, jadi kalau resiko pasar ini itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan di WA itu tidak dialami oleh cabang. Jadi lebih banyak di fungsional banknya itu adalah di treasury. Jadi divisinya itu adalah treasury ya. Treasury yang melakukan trading. Trading apa? Jadi bank itu ya bank secara umum ataupun secara khususnya Bank Syariah Mandiri itu memiliki investasi-investasi. Jadi dana yang kita miliki maupun dana yang kita himpun dari masyarakat, dari nasabah itu tidak semuanya kita salurkan ke pembiayaan gitu. Pembiayaan itu misalkan kita memberi pinjaman, tidak semuanya. Jadi ada juga yang kita bentuk dalam bentuk investasi. Nah, itu bisa dilihat dari neraca bank. Neraca bank itu nanti ada trading book, ada banking book. Nanti bisa kita lihat di situ. Nah, di posisi trading book dan banking book sendiri itulah resiko pasar ini dicatatkan dan bisa terjadi. Jadi misalkan ya, mungkin adik-adik pernah dengar namanya obligasi maupun suku. Obligasi itu semacam surat hutang ya. Surat hutang bisa dimiliki oleh pemerintah atau dimiliki oleh korporasi. Kalau yang kami biasanya itu penempatannya yang saya ketahui itu kebanyakan di obligasi ya, obligasi atau suku yang pastinya berbasis syariah. Jadi tidak semua obligasi bisa kita tempatkan karena kita bank syariah harus di yang akadnya itu sesuai syariah. Nah, kalau untuk resiko pasar sendiri ini memang ada sedikit perbedaan dengan yang di konvensional, terutamanya di resiko nilai tukar. Karena kalau di resiko nilai tukar ini potensi kerugiannya itu terkait dengan posisi valuta asing milik bank yang nilai dalam valuta domestik menurun akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Biasanya memang kalau di perbankan syariah itu kalau kita mau melakukan transaksi akadnya itu di awal kita sudah jelaskan gitu. Jadi posisinya misalkan nanti pembagian hasilnya anggaplah nisbahnya 60-40. Jadi dari awal kita sudah sampaikan. Nah, memang rupiahnya itu tidak bisa kita sampaikan di awal karena kan kita harus memutar dulu ini usaha dan lain sebagainya sehingga nanti terbentuk pendapatan dari usaha yang sudah kita jalankan. Nah, itu baru kita setelah dapat pendapatan tersebut baru bisa kita lakukan bagi hasil antara bank dengan nasabah seperti itu ya. Nah, kalau di bank konvensional kan berbeda ya. Mereka langsung menentukan bunga seperti itu. Nah, bunga itu dalam bentuk persentase misalkan ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang sedikit berbeda. Kalau di perbankan syariah itu resikonya itu benchmark suku bunga. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak mematok suku bunga. Yang kita patok itu adalah nisbah. Jadi hanya yang di awal kita kesepakati itu modal dari setoran bank 60 misalkan, modal setoran dari nasabah 40. Jadi total 100% untuk menjalankan bisnis. Misalkan kan gitu ya. Itu teraplikasikan
meminjam maupun nasabah yang menempatkan dana atau nasabah yang menabung gitu. Nah, kalau kita di sini kan benchmark suku bunga. Kenapa? Karena kita tidak menentukan rate seperti bank konvensional. Kalau bank konvensional nabung berapa persen bunganya? Oh ya 1%, anggaplah. Deposito bunganya berapa? Satu bulannya misal 5% seperti itu. Kalau kita enggak, kita juga ada persentasenya dan itu mungkin kadang dianggap sama saja, padahal tidak. Karena persentase kita itu adalah nisbah, bukan persentase bunga seperti itu. Nisbah itu adalah proporsi modal yang disetorkan. Karenanya di resiko ini benchmark suku bunga, kita hanya melakukan benchmark aja dengan suku bunga yang sekarang ada di pasar, tapi tidak serta-merta kita menentukan gitu. Yang kita tentukan itu hanya nisbah saja, bukan suku bunganya. Suku bunganya sebagai benchmark, sebagai perbandingan, maksudnya perbandingan. Oh, kalau kami kurang lebih segini, tapi kalau di pasaran, misalkan di bank konvensional atau BI rate-nya kurang lebih misal 4%. Di pasaran biasanya mungkin 4,5 sampai 5, ya kita ada di tengah-tengahnya 4,5 sampai 5%, kayak gitu. Itu hanya benchmark, tapi tidak kita sampaikan rate itu pasti fix, karena kita itu yang di awal kita fixkan itu nisbah, bukan bunga yang seperti di konvensional rate langsung. Itu lalu ada resiko harga ekuitas atau saham. Ini kalau untuk di bank syariah pun juga kita kebanyakan hanya ada di suku investasi obligasi pemerintah yang akadnya syariah. Kalau untuk yang saham juga kita yang nanti saya cek lagi juga ya, mungkin kita bisa sama-sama ngecek juga di laporan keuangan yang terbaru di neraca aset yang dimiliki sama Bank Syariah Mandiri itu bisa dilihat kita punyanya apa aja. Dan karena kita memang bukan TBK, jadi memang kita tidak merinci, kita bukan perusahaan terbuka. Lalu resiko harga komoditas ini apabila kita memiliki komoditas derivatif seperti itu. Kalau yang komoditas derivatif ini karena memang perbankan syariah ini kita tidak boleh melakukan transaksi atau melakukan investasi terkait dengan saham dan komoditas, makanya untuk yang saham dan komoditas ini jarang ya kita miliki di bank syariah. Biasanya itu hanya menempatkan di investasi suku itu obligasi milik pemerintah yang akadnya syariah, itu aja. Jadi kalau yang di bank-bank konvensional mereka bisa punya investasi saham misalkan ya, dana yang sebagian yang mereka miliki, yang mereka kelola itu mereka simpan di beberapa di saham, bisa juga di komoditas seperti itu, di derivatif. Tapi kalau untuk kami di bank syariah itu memang tidak bisa seperti di bank konvensional, karena ada beberapa investasi itu memang yang tidak diperbolehkan secara syariahnya. Itu yang bisa saya jelaskan terkait resiko pasar. Jadi intinya resiko pasar ini bukan pasar yang pada umumnya ya, jual beli, pembeli dan penjual, itu bukan. Jadi resiko pasar ini yang terjadi apabila bank melakukan aktivitas fungsional bank seperti treasury dan kegiatan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk pembiayaan. Jadi pembiayaan itu bisa dimasukkan, tapi itu dalam bentuk investasi ya, bukan pembiayaan yang kita salurkan langsung. Jadi pembiayaannya dalam bentuk surat berharga. Buat akadnya itu akad apa? Yang mana ini maksudnya? Yang akad yang di mana? Yang resiko pasar tadi. Kalau Itu untuk katanya ada akadnya, itu akad. resiko pasar ini, jadi ini kan kita treasury itu menempatkan dana di beberapa instrumen investasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu dalam bentuk apa? Surat berharga. Nah, surat berharganya itu biasanya bentuknya seperti yang umumnya itu, yang untuk di syariah itu tidak banyak. Investasi dalam bentuk syariah itu memang belum terlalu banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu yang paling ini adalah suku atau obligasi gitu. Nah, kalau suku atau obligasi ini itu akadnya ijaroh.
Jadi ada aset to be list ya, ada jaminan asetnya. Kita menempatkan dana itu tidak uang bertemu uang, tapi ada aset yang juga dijaminkan. Nah ini suku ini yang biasanya dimiliki oleh PSM, setahu saya itu sukunya punya pemerintah. Jadi ininya dengan pemerintah langsung di Kementerian Keuangan seperti itu. Nah nanti lebih lanjutnya nanti bisa dibaca-baca sendiri ya, suku itu seperti apa. Karena kalau bahas untuk akad yang lebih jauh terkait suku itu nanti beda lagi dengan yang resiko pasar ini, karena itu udah instrumen jenis-jenis instrumen investasinya. Kalau resikonya ini adalah ketika misalkan nih kita beli suku ya, suku itu kan obligasinya biasanya 3 tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Bisa juga kalau kita belinya nggak di pasar perdana, biasanya tuh kalau perusahaan belinya bisa tidak pasar perdana, belinya di pasar, yaitu di bursa, itu maksudnya ya, di bursa. Nah beli di bursa itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah ketika kita beli itu harganya bisa jadi lebih rendah daripada ketika kita mau jual. Itu ada namanya resiko pasar di situ. Kayak gitu. Yang dijual itu tadi apa? Ya sukunya itu gitu. Kan suku itu surat berharga. Kita beli surat. Surat berharga yaitu adalah surat hutang negara gitu. Tapi bedanya surat hutang negara yang syariah ini harus ada akad yang menjaminkan jaminannya itu, aset to be list-nya itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah lah, bahasa kasarannya ya. Ini kalau mau disimpelkannya atau mau dijelaskan secara mudahnya seperti itu. Jadi ada yang dijaminkan oleh pemerintah dalam surat hutang negara itu. Sedangkan kalau misalkan di bank konvensional itu obligasi Republik Indonesia, dia tidak perlu menjaminkan apa-apa. Dia hanya menjaminkannya ya surat hutang itu tadi, bahwa negara itu mengakui kalau memiliki hutang dengan mengeluarkan surat hutang itu. Dan dia menyatakan akan membayar tiap bulan bagi hasilnya atau bunganya lah kalau di bank konvensional, dan akan mengembalikan pokoknya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu. Jadi akadnya ijarah, Mbak. Saya akan melanjutkan ke materi kedua. Manfaatnya manajemen risiko pasar itu apa? Kalau manfaat manajemen risiko pasar, memang kita biar untuk memahami posisi yang kita miliki itu, apakah kita itu, misalkan kita beli ya, harganya 100. Ketika kita jual, itu jangan sampai kita jualnya di bawah 100, kan gitu. Ketika kita tidak memiliki manajemen itu, pencatatan tadi yang di trading book maupun di banking book terkait dengan posisi kita belinya 100, jualnya harus lebih dari 100. Kenapa? Kalau tidak, kan berarti kita rugi. Nah ini kan dana yang kita kelola, yang kita belikan itu tadi gitu loh. 100 ini kan bukan semuanya uangnya bank, ada juga uangnya nasabah, kan gitu. Kita harus mengembalikan 100 pokoknya itu, plus harusnya dapat bagi hasil dong, dapat tambah dari 100 ya kan gitu. Kita harapkannya kan dapat untung gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko rugi akibat kita membeli investasi, misalkan kita jual kembali harganya lebih rendah. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Firya Alfiani dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahiratul Mufrika dari kelompok 2 jelaskan tentang manajemen risiko pasar. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan untuk mengelola suatu aktivitas manusia. Sedangkan risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena munculnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor pasar. Adapun faktor pasar lainnya yaitu yang pertama risiko modal, yang kedua yaitu risiko suku bunga, yang ketiga yaitu risiko mata uang, dan keempat yaitu risiko komoditas. Risiko pasar yaitu
resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar. Di antaranya yaitu resiko perubahan nilai, yaitu aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Harga pasar sendiri adalah suku bunga dan nilai tukar yang sesuai dengan peraturan OJK. Adapun faktor-faktor resiko pasar antara lain, yang pertama yaitu resiko nilai tukar, yang kedua yaitu resiko harga ekuitas atau saham, dan yang ketiga yaitu resiko harga komoditas. Resiko nilai tukar adalah resiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada bank yang memiliki posisi terbuka. Resiko harga ekuitas atau saham adalah resiko keuangan yang memegang ekuitas dalam investasi tertentu. Resiko ini sering mengacu pada ekuitas melalui pembelian saham pada perusahaan. Resiko harga komoditas adalah resiko yang mengacu pada ketidakpastian nilai pasar untuk mengukur suatu pendapatan yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Agar dalam risiko pasar ini telusuri, yaitu menempatkan dana di beberapa instrumen investasi dalam bentuk surat berharga. Surat berharga biasanya berupa suku atau obligasi yang akadnya yaitu ijaroh. Manfaat manajemen risiko pasar: 1. Dapat memahami posisi yang kita miliki. 2. Dapat meminimalisir risiko rugi akibat membeli suatu investasi. Tujuan manajemen risiko pasar: 1. Meminimalkan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. 2. Dapat mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. 3. Dapat menghitung beban modal untuk risiko pasar dalam model internal. 4. Menyediakan modal minimum bank dengan memperhitungkan risiko pasar.